Assalamualaikum teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mengatur negosiasi yang sulit dan pendekatan pihak ketiga dalam mengatur negosiasi yang sulit. Di sini ada saya sendiri, Rafika Salsabila, dan rekan-rekan saya, ada Dinda Nida, ada Miftahul Jannah, Anastasia Claudia, dan Sherina Deva. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Dinda Nida. Saya akan membacakan tentang mengatur negosiasi yang sulit. Mengatur negosiasi yang sulit. Tujuan negosiasi adalah meyakinkan pengguna yang lebih luas dan negosiasi integratif dengan situasi yang memadai untuk menghasilkan perjanjian yang lebih baik. Para negosiator yang ingin bernegosiasi secara kolaboratif, namun akhirnya akan menemukan dan harus berurusan dengan yang lain, yang tidak ragu untuk melakukannya. Seorang yang ingin berniat atau secara aktif mencoba untuk menjadi distributif, hal ini termasuk dengan orang-orang negosiasi yang sulit. Selanjutnya, mengelola negosiasi bayangan dan kontrak sosial. Negosiasi bayangan dan kontrak sosial adalah cara untuk mendorong memikirkan mengenai kekuatan penting, namun seringkali tersembunyi yang terjadi dalam negosiasi. Di samping saling memperebutkan posisi dan mencapai kesepakatan, Deborah Klopp dan Judith William 2001 mewawancarai ratusan eksekutif mengenai pengalaman bernegosiasi mereka, terutama dengan hubungan terdapat negosiasi bayangan. Terdapat 3 strategi yang dapat membantu orang-orang memandu negosiasi bayangan. Di antaranya, pertama ada gerakan kekuatan. Gerakan kekuatan dirancang untuk membawa para penawar kembali ke meja. Gerakan kekuatan intensif tarik tekanan dan penggunaan sekutu. Insentif menarik perhatian pihak lain terdapat pentingnya negosiasi dan membantu mereka mengetahui bahwa mereka akan mendapatkan manfaat dari negosiasi tersebut. Yang kedua ada gerakan proses. Gerakan proses dirancang untuk mengubah proses itu sendiri melalui penggunaan agenda, mengurutan atau aturan keputusan, dan lain-lain. Contohnya pola pikir yang komparatif dan menguntungkan seseorang, yang berbicara lebih lantang atau panjang, atau yang suka menyombongkan dan sportivitas. Yang ketiga, gerakan apresiatif. Gerakan apresiatif dirancang untuk menghentikan siklus sanggahan yang dapat menyebabkan memburuknya komunikasi, sikap kasar atau bahkan kesunyian. Contohnya dari gerakan apresiatif adalah taktik yang dapat membantu pihak lain menyelamatkan muka mereka dalam perdebatan, menjaga dialog dan pertukaran informasi, untuk melepaskan atau mengundang perspektif baru ke dalam diskusi. Selanjutnya, merespon pada sisi lain taktik distributif sukar. Taktik sukar adalah taktik distributif yang digunakan pihak lain untuk memberi tekanan pada negosiator untuk melakukan sesuatu yang bukan menjadi kepentingannya. Singkatnya, sebagai pihak yang mengelola tindakan cocok negosiasi, Anda dapat merespon taktik tersebut dengan cara sebagai berikut. Pertama, panggil mereka. Kedua, acuan mereka. Ketiga, respon secara halus. Keempat, tawaran untuk berubah ke arah metode yang lebih produktif. Selanjutnya, merespon saat pihak lain lebih kuat. Kekuatan relatif dapat jadi penanda baik mengenai bagaimana sebuah konflik dapat berkembang. Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi dapat mewakili bahaya jelas pada kepuasan dari kebutuhan kedua belah pihak dan proses kolaborasi. Pihak yang mempunyai kekuatan besar cenderung untuk memperhatikan kebutuhan dari pihak dengan kekuatan kecil yang tidak dapat kebutuhannya, atau menggunakan taktik penarik perhatian yang membuat kolaborasi menjadi sangat sulit. Donald and Colt, 1992, negosiasi harus mempertimbangkan 4 taktik ketika berhadapan dengan pihak yang menyukai kekuatan lebih. Kekuatan tersebut, pertama, melindungi diri mereka sendiri, mengelola alternatif terbaik mereka pada perjanjian yang disepakati Batna,
Ketiga, mengformalisasikan sistem peringatan. Yang keempat, memperbaiki ketidakseimbangan kekuatan. Selanjutnya akan dibaca oleh Miftah. Permasalahan khusus saat menangani ultimatum. Satu taktik sulit yang negosiator distributif gunakan adalah ultimatum. Ultimatum adalah usaha untuk memaksakan konsensi dari lawan yang tidak patuh. Ultimatum biasanya memiliki 3 komponen, yaitu permintaan, usaha untuk menciptakan keadaan mendesak saat pelaksanaan tersebut diperlukan, dan ancaman hukuman jika pelaksanaan tersebut terjadi. Sebagai contoh, satu tipe khusus dari ultimatum adalah penawaran meledak. Merespon saat pihak lain menjadi sulit. Ketika pihak lain menyajikan pola perilaku sulit, yang jelas terdapat 2 kemungkinan. Pada satu sisi, sangatlah mungkin negosiator tidak mengetahui cara lain untuk bernegosiasi. Tetapi, dalam bersikap responsif terhadap berbagai saran untuk mengubah perilaku mereka. Di sisi lain, mungkin saja pihak lain memiliki kepribadian yang sulit dan tidak bertindak secara konsisten di dalam dan di luar konteks negosiasi. Pendekatan untuk menghadapi negosiator yang sulit yaitu diusulkan oleh Lurie, mengusulkan pendekatan berbasis luas yang dapat digunakan oleh pihak lain yang sulit, termasuk salah satunya yang menggunakan taktik distributif sukar. Berdasarkan karya dari Bramson, mengusulkan beberapa strategi berbeda untuk menghadapi negosiator yang memiliki gaya berbeda. Pendekatan ketiga dari Weiss yang menguraikan pentingnya persiapan dan pengaturan ketika berhadapan dengan kebutuhan untuk percakapan yang sulit dengan orang lain. Pendekatan terobosan Lurie. William Lurie mengonsepkan rintangan yang disiapkan oleh pihak lain sebagai tantangan yang dapat dikirimkan melalui strategi khusus yang dijelaskan dalam 5 tahapan. Pendekatan terobosan. Negosiasi terobosan adalah seni dari lain untuk memiliki jalannya. Strategi Lurie untuk mengelola negosiasi yang sulit. Langkah-langkahnya, langkah pertama, hambatan kerja reaksi alami Anda terhadap perilaku kompetitif pihak lain, dan tantangannya jangan bereaksi, strateginya pergi ke balkon. Maksud arti ini adalah reaksi alami terhadap taktik agresif adalah dengan cara menyerang, balik atau menyerang, menghentikan negosiasi. Strategi pelucutan ini termasuk yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengakui poin-poin pihak lain, yang ketiga mengenali poin-poin pemahaman dan melengkapinya, keempat mengakui pihak lain sebagai bentuk pengakuan secara pribadi, kelima mengekspresikan pandangan seseorang secara jelas. Langkah ketiga, hambatan kerjasamanya, perilaku posisional pihak lain, tantangannya ubah permainannya, strateginya jangan dibantah lalu disusul. Dengan adanya halangan dari perilaku posisional pihak lain, tantangan pada tahap ini adalah agar mengubah negosiasi dengan cara menyusun kembali taktik mereka secara proaktif. Lalu yang keempat, keraguan pihak lain tentang manfaat persetujuan ini. Dan tantangannya permudah untuk berkata ya, strateginya bangun jembatan emas untuk mereka. Langkah keempat ini merupakan tahap persuasif dari proses di mana tantangan dan peluang untuk negosiator adalah untuk mempermudah pihak lain untuk berkata ya terhadap penawaran. Langkah kelima, hambatan kerjasamanya kekuasaan lain yang dirasakan. Tantangannya persulit untuk berkata tidak
dan strateginya sadarkan mereka. Di sepanjang 4 tahapan pertama, pihak lain mungkin mempercayai kekuatan superior atau kebijakannya. Karena pihak lain mudah berkata ya, negosiator harus memberikan mereka tantangan, sehingga mereka sulit berkata tidak. Strategi yang lebih baik adalah dengan menyadarkan para negosiator tersebut. Terobosan Yuri ini adalah strategi aktif yang dapat negosiator gunakan untuk berhadapan dengan pihak lain yang sulit. Waspada ketika menggunakan pendekatan ini, karena dalam negosiasi yang emosional, taktik semacam ini berpotensi untuk memperburuk masalah jika tidak diterapkan dengan baik dan seksama. Respon terhadap orang-orang lain yang sulit. Cara menghadapi orang-orang yang sulit dalam lingkungan pekerjaan yaitu pertama, semua orang dapat menunjukkan perilaku sulit atau menjadi sulit untuk dihadapi. Namun, sebagai orang tetap sulit dan perilaku mereka diikuti oleh pola-pola yang dapat ditebak dan dikenali. Kedua ini ada satu perilaku sulit bagi seseorang belum tentu juga sulit untuk orang lain. Dan ada bercakap-cakap dengan orang yang sulit. Wicks menyebutkan 2 tahapan dasar untuk menghadapi percakapan yang penuh tekanan, yaitu pertama, persiapan. Persiapan tempat terbaik untuk bersiap-siap mengatasi percakapan yang sulit adalah harus memahami tingkat kenyamanan ketika menghadapi mereka. Ada 3 hal yang dapat dilakukan segera setelah menyadari kecenderungan respon pada percakapan yang sulit akan datang. Yang pertama, membayangkan bagaimana percakapan tersebut akan terkuak. Artinya, pikirkan susunan percakapan tersebut, bagaimana orang lain akan merespon, dan bagaimana kamu akan merespon baliknya. Yang kedua, dapat mempraktikkan percakapan yang sulit selanjutnya dengan seorang pihak netral. Ketiga, dapat dilakukan selama persiapan adalah untuk membentuk tim yang memiliki keberagaman, kekuatan, dan kelemahan ketika berurusan dengan yang lain. Lalu ada mengelola percakapan sulit. Wicks berpendapat bahwa terdapat 3 elemen penting untuk manajemen percakapan yang sulit, yaitu ada kejelasan. Kejelasan itu penting karena ketepatan untuk menggunakan kata-kata untuk mengekspresikan dengan tepat apa yang dipikirkan dan dirasakan dalam suatu percakapan yang sulit dalam keadaan tertentu. Yang kedua ada nada. Nada ini sangat penting untuk memberi nada netral ketika mengalami percakapan yang penuh tekanan, terutama ketika mendapat berita buruk. Memberi nada yang agresif atau serakah tidak hanya akan mencampuri pemahaman seseorang selama percakapan sulit berlangsung. Hal tersebut juga dapat membuat percakapan menjadi lebih sulit. Mengutarakan dengan kepala dingin. Bahasa proaktif dapat memberi wawasan dalam percakapan dalam jangka pendek dan membuat seseorang terkesan atau menyakiti pihak lain. Namun tujuan selama bercakap sulit berlangsung adalah untuk meyakinkan bahwa pihak lain mendengar dan memahami pesan sejelas mungkin. Mengutarakan dengan kepala dingin adalah cara penting untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Selanjutnya akan dibacakan dengan Anastasia Claudia. Ya, selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu pendekatan pihak ketiga dalam mengatur negosiasi yang sulit. Sejarah mencatat pihak ketiga selama ini membantu pihak-pihak lain dalam menyelesaikan perselisihan atau mencapai keputusan ketika pihak-pihak yang dibantunya tidak dapat melakukannya sendiri. Pihak ketiga ini dapat terlibat antara lain yang pertama penyelesaian sengketa karena adanya permintaan hukum, yang kedua diplomasi atau mencegah perang antar negara, dan yang ketiga sebagai bagian dari kewajiban kontrak, misalnya perkara pengiriman barang yang terlambat atau karena pihak-pihak lain meminta bantuan pihak ketiga. Next. Selanjutnya ini
keterlibatan pihak ketiga dalam proses negosiasi antara dua pihak. Ini yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang ada tiga keterlibatan. Next. Nah, pihak ketiga bertugas untuk mengurus konflik dan membantu menyelesaikan perselisihan melalui beberapa pendekatan dan teknik penyelesaian perselisihan, seperti membantu mengurangi ketegangan, mengontrol jumlah persoalan, meningkatkan komunikasi, dan menyoroti pilihan keputusan agar menjadi lebih menarik. Dua pihak atau lebih yang bernegosiasi tanpa keterlibatan langsung dari pihak lain akan dengan mudah menciptakan pemahaman yang dalam mengenai persoalan yang terjadi, serta komitmen untuk menyelesaikan perselisihan secara membangun. Di sini ada kelebihan dan kekurangan campur tangan pihak ketiga. Campur tangan pihak ketiga dapat mendatangkan keuntungan, seperti kelebihan itu menciptakan ruang untuk bernafas, membangun kembali atau meningkatkan komunikasi, mengembalikan fokus pada persoalan yang substansial, mengobati atau memperbaiki hubungan yang tegang, mengembalikan kembali negosiasi pada batas waktu yang telah ditetapkan, menyelamatkan biaya permanen, dan meningkatkan tingkat kepuasan dan komitmen negosiator terhadap proses dan hasil penyelesaian konflik. Serta ada kekurangan dan keterbatasannya. Campur tangan pihak ketiga juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterlibatan pihak ketiga menandakan bahwa proses negosiator tersendat. Campur tangan pihak ketiga menunjukkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah gagal membangun hubungan atau menjaga rasa saling bergantung yang positif. Kemudian ada waktu yang tepat bagi pihak ketiga untuk terlibat. Para negosiator memulai adanya campur tangan pihak ketiga ketika mereka benar-benar yakin bahwa mereka tidak lagi sanggup mengatur situasi sendiri. Ketika negosiator dari salah satu pihak menginginkan adanya intervensi pihak ketiga, ia harus membujuk pihak satunya untuk setuju. Orang yang memiliki kuasa atau wewenang atas negosiator juga dapat memaksa negosiatornya untuk meminta intervensi, terutama ketika kegagalan untuk menyelesaikan perselisihan. Jenis intervensi yang tepat. Terdapat banyak ragam intervensi pihak ketiga yang tersedia bagi para negosiator. Moore tahun 1996 berpendapat bahwa pendekatan terhadap manajemen dan penyelesaian konflik dapat ditempatkan di satu kontinum yang di dalamnya berbagai gaya diurutkan berdasarkan banyaknya paksaan yang digunakan pihak ketiga untuk meyakinkan para negosiator untuk menerima dan mengesahkan penyelesaian yang disarankan pihak ketiga. Mediasi adalah jenis intervensi pihak ketiga yang paling lazim digunakan, di mana para negosiator menyerahkan kendali atas proses negosiasi, tapi mempertahankan kendali atas hasil negosiasi. Mediasi dapat sangat efektif dalam banyak perselisihan, sekaligus juga membantu mempertahankan keuntungan penting dari negosiasi. Lalu jenis intervensi pihak ketiga. Intervensi pihak ketiga dapat bersifat formal atau informal. Intervensi formal ini dirancang secara sengaja sebelum negosiasi dimulai dan mengikuti aturan atau standar intervensi yang biasa digunakan hakim, arbitrator buruh, mediator perceraian, wasit, fasilitator kelompok, misalnya psikolog atau praktisioner pengembangan organisasi. Lalu intervensi informal merupakan intervensi yang sifatnya insidental, misalnya dapat terlibat dalam perselisihan orang lain. Metode intervensi formal. Terdapat 3 jenis intervensi pihak ketiga formal yang mendasar, yaitu arbitrase, mediasi, dan konsultasi proses. Arbitrase.
Arbitrase adalah bentuk penyelesaian perselisihan yang paling diakui karena sangat sering digunakan dalam relasi buruh dan penetapan kompensasi dan tunjangan atlet profesional. Terdapat beberapa jenis arbitrase. Yang pertama, arbitrator dapat mendengar dan mengatur satu persoalan yang tengah diperselisihkan, atau lebih dari satu persoalan dalam paket penyelesaian total, menurut Feigenbaum 1975. Yang kedua, arbitrase dapat bersifat sukarela atau mengikat. Kemudian, arbitrase memiliki beberapa konsekuensi negatif. 5 di antaranya, efek chilling, efek narkotik, efek half-life, efek berat sebelah, efek keberterimaan keputusan. Nah, efek chilling ini penjelasannya terjadi ketika pihak-pihak yang berselisih tidak mau melakukan kompromi yang sebenarnya mereka mau lakukan, karena mereka takut bahwa penemu fakta atau arbitrator akan memecahkan perbedaan antara posisi mereka. Ini menurut Kochan tahun 1980 halaman 291. Lalu efek narkotik dari arbitrase muncul akibat ketidakpedulian para negosiator. Tidak adanya inisiatif dan kebergantungannya terhadap pihak ketiga lazim dihasilkan oleh arbitrase pertikaian yang berulang secara keseluruhan. Yang ketiga, efek half-life. Banyak orang tua menyadari bahwa semakin besarnya permintaan terhadap arbitrase di antara kakak adik, semakin besar pula jumlah keputusan yang dibutuhkan, serta kemungkinan keputusan-keputusan tersebut tidak akan memuaskan salah satu atau kedua kubu. Hal ini dikenal dengan efek setengah-setengah. 4. Efek berat sebelah. Arbitrator harus berhati-hati jika keputusannya tidak secara sistematis menyenangkan salah satu pihak. Dan arbitrator juga harus selalu memperhatikan citra adil dan tidak berat sebelah, atau ia akan disangka terpengaruh oleh efek berat sebelah. Dan yang kelima, efek keberterimaan keputusan. Perselisihan yang diarbitrase juga menimbulkan komitmen yang lebih kecil pada penyelesaiannya dibandingkan dengan bentuk penyelesaian perselisihan alternatif lainnya. Dan hal ini dikenal sebagai efek keberterimaan keputusan, dan penyelesaiannya yang tahan lama membutuhkan ketepatan waktu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sherina Deva. Lalu yang kedua, itu ada mediasi. Menurut Broad, Parsons, dan Goldberg, pada 1996 menemukan bahwa mediasi lebih tidak merugikan dan memakan waktu yang lebih sedikit. Dan mediasi juga memberikan kepuasan yang lebih besar dari pihak-pihak yang berselisih dibandingkan dengan arbitrase. Meskipun tujuan akhir mediasi dan arbitrase sama, yaitu untuk menyelesaikan perselisihan, tapi perbedaan besar dari keduanya adalah mediasi berupaya mencapai tujuan tersebut dengan membiarkan pihak-pihak yang berselisih untuk membuat dan mengesahkan kesepakatan sendiri. Next. Kemudian ada kapan menggunakan mediasi. Mediasi akan jauh lebih sukses jika dilakukan ketika pihak-pihak yang berselisih terbuka untuk menerima bantuan. Nah, fenomena ini dikenal dengan kematangan. Terdapat 2 unsur proses mediasi yang menentukan kesuksesan mediasi itu sendiri. Yang pertama, ada ketepatan waktu dan keberterimaan si mediator. Nah, jadi jika pihak-pihak yang berselisih ini meyakini bahwa mereka akan memperoleh keuntungan lebih besar dengan menunda atau memperlambat perselisihan. Lalu, di sini ada model, pilihan, dan perilaku mediator. Carnevale pada 1986 membuat model pilihan strategis perilaku mediator. Di antaranya ada pemecahan masalah, kompensasi, tekanan, dan non-tindakan. Nah, untuk pemecahan masalah ini dilakukan dengan membantu kedua pihak untuk melakukan negosiasi integratif dan mencari solusi yang berpotensi integratif. Sedangkan kompensasi melibatkan penggunaan imbalan dan bujukan oleh mediator untuk membuat pihak-pihak yang bertikai mengupayakan kelonggaran dan kesepakatan. Lalu yang tekanan
yaitu melibatkan upaya untuk memaksakan kedua pihak untuk menurunkan tingkat aspirasi mereka dengan tidak adanya kemungkinan potensi resolusi integratif atau menang-menang. Dan yang terakhir, ada non-tindakan. Nah, di sini dilakukan dengan menarik diri dari pertikaian untuk membiarkan kedua pihak menyelesaikan sendiri pertikaian mereka. Lalu, kapan mediasi itu menjadi efektif? Mediasi tampaknya lebih efektif dalam situasi-situasi yang ditandai dengan tingkat konflik yang moderat. Di sini ada aspek-aspek mediasi efektif. Yang pertama ada hubungan mediator dengan kedua pihak, hubungan antara kedua pihak, lalu isu-isu dan pihak-pihak. Next. Lalu yang ketiga itu ada konsultasi proses. Nah, konsultasi proses di sini didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan pihak konsultan yang membantu kliennya untuk mempersepsi, memahami, dan bertindak terhadap peristiwa proses yang terjadi di lingkungan klien. Jadi, tujuan konsultasi proses ini adalah untuk melepaskan aspek emosional konflik dan memperbaiki komunikasi antara kedua pihak, gitu, sehingga kemampuan mereka untuk mengelola pertikaian di masa depan menjadi semakin kaya. Nah, di sini ada beberapa perilaku konsultasi proses. Berbagai penelitian telah berkontribusi untuk pemahaman yang lebih baik akan konsultasi proses dengan cara berikut. Yang pertama, konsultasi proses berkemungkinan kecil tidak berhasil sebagai intervensi bila pihak-pihak terkunci dalam pertikaian mengenai satu atau lebih isu besar yang tidak terselesaikan. Lalu yang kedua, konsultasi proses dapat menjadi teknik yang tidak efektif untuk menangani hubungan jangka pendek. Lalu yang ketiga, konsultasi proses dapat menjadi tidak efektif bila isu-isu substantif yang dipertikaikan bersifat distributif atau zero sum. Dan yang terakhir, konsultasi proses dapat menjadi tidak efektif bila tingkat konflik yang sangat tinggi, sehingga pihak-pihak lebih mementingkan pembalasan daripada penyelesaian. Yang kemudian akan dijelaskan kembali oleh rekan saya, Vika. Selanjutnya ada menggabungkan metode-metode intervensi formal. Mediasi dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi kelemahan mereka. Baik metode mediasi ataupun metode arbitrase. Kekurangan dari metode mediasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya inisiatif untuk mematuhi penyelesaian tertentu atau bahkan untuk melakukan penyelesaian. Lalu selanjutnya ada kemungkinan bercokolnya pertikaian mungkin untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Lalu selanjutnya ada kemungkinan eskalasi pertikaian menjadi bentuk yang lebih merusak dan memakan biaya. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari arbitrase, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsekuensi negatif bagi negosiator bila mereka mengantisipasi intervensi pihak ketiga. Selanjutnya ada hilangnya kendali hasil dari negosiator. Lalu yang terakhir ada kemungkinan kurangnya komitmen untuk menerapkan hasil yang dicapai. Next. Selanjutnya ada metode intervensi formal. 3 pendekatan intervensi utama yang sering digunakan oleh pihak ketiga untuk menyelesaikan pertikaian yaitu adalah arbitrase, mediasi, dan konsultan proses. Pendekatan-pendekatan pihak ketiga lain dapat dilakukan dan para manajer, orang tua, konselor, dan lain-lain yang terlibat dalam pertikaian orang lain menggunakan berbagai pendekatan tersebut secara informal. Thibault and Walker berpendapat bahwa penyelesaian pertikaian melibatkan 2 tahap, yaitu diantaranya yang pertama ada tahap prosedural atau proses, di mana di dalamnya terdapat bukti-bukti dan argumen-argumen yang dikumpulkan dan disajikan. Lalu selanjutnya ada tahap hasil keputusan, di mana di dalamnya terdapat bukti-bukti yang dievaluasi dan menentukan pihak mana yang dimenangkan. Next.
Sipart pada tahun 1982 meminta para manajer yang berpraktik untuk menggambarkan intervensi terakhir mereka terhadap pertikaian antara bawahan mereka. Ia menyimpulkan bahwa para manajer menggunakan salah satu dari 3 gaya dominan ketika mengintervensi konflik antar bawahan. Yang pertama, ada intervensi penyelidikan. Gaya ini merupakan gaya yang paling banyak digunakan. Manajer melakukan intervensi penyelidikan, menerapkan kendali tinggi atas proses maupun keputusan. Lalu selanjutnya ada intervensi lawan, di mana manajer melakukan intervensi lawan, menerapkan tingkat pengendalian yang tinggi terhadap keputusan, namun tidak terhadap proses. Lalu selanjutnya ada memberi dorongan, di mana manajer yang memberi dorongan biasanya tidak menerapkan pengendalian atas keputusan, dan mereka hanya sedikit mengendalikan proses. Next. Pendekatan mana yang lebih efektif? Mediasi dipandang sebagai proses yang lebih adil oleh pihak-pihak yang bertikai, yang menguatkan saran Bright and Rodness pada tahun 1986 bahwa para manajer harus bertindak sebagai mediator ketika bertindak sebagai pihak ketiga. The Third Side berpendapat bahwa pihak ketiga dapat mempengaruhi konflik di 3 tahap umum, yaitu yang pertama ada mencegah konflik, di mana intervensi menghambat timbulnya konflik laten. Lalu yang kedua ada menyelesaikan konflik, di mana konflik-konflik yang telah timbul dikelola. Lalu selanjutnya ada menahan konflik, di mana terdapat konflik berjalan yang sulit diselesaikan. Next. Lalu selanjutnya ada sistem penyelesaian pertikaian alternatif. Constanto dan Mersenne pada tahun 1996 mengajukan 6 kategori besar terhadap sistem ADR, yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem ADR preventif, yaitu adalah sistem yang diadopsi oleh perusahaan untuk mencegah pertikaian. Lalu yang kedua ada sistem ADR ternegosiasi, di mana mekanisme yang memungkinkan pihak-pihak untuk menyelesaikan sendiri pertikaian mereka tanpa bantuan pihak ketiga manapun. Lalu yang ketiga ada sistem ADR terfasilitasi, yaitu merupakan pihak ketiga netral untuk membantu pihak-pihak dalam menegosiasikan penyelesaian. Lalu yang keempat ada sistem ADR pencari fakta, yaitu adalah sistem yang menggunakan keahlian teknis yang dimiliki oleh pihak ketiga untuk menentukan fakta-fakta dalam situasi tertentu. Lalu yang kelima ada sistem ADR penasihat, yaitu menggunakan keahlian pihak ketiga untuk menentukan kemungkinan penyelesaian jika pertikaian diselesaikan melalui arbitrase, pengendalian, dan sebagainya. Lalu sistem yang terakhir ini ada sistem ADR terbebankan, yaitu adalah sistem yang di dalam pihak ketiga. Di dalamnya pihak ketiga membuat keputusan mengikat yang harus dijalani oleh pihak-pihak yang bertikai. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekiranya teman-teman ada yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan bisa dilontarkan di kolom komentar. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.